pagi, selamat hari Minggu bagi keluarga besar GPIB Jemaat Jurang Mangu dan seluruh jemaat dimanapun berada. Kita telah tiba di minggu pertama masa Prapaskah, berarti minggu depan kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang didului oleh peringatan kematian Yesus dalam ibadah Jumat Agung. Ini merupakan minggu-minggu sangat berarti bagi umat Kristen di seluruh dunia, dan kita dituntut oleh situasi dunia untuk melampaui minggu-minggu penting ini dalam suasana yang sangat berbeda. Kita dituntut memaknai kesengsaraan, kematian, dan kemenangan Yesus Kristus dalam gereja-gereja kecil di rumah kita masing-masing. Kita belajar melihat dan menikmati hadirat Allah dengan suasana keakraban keluarga. Bagi jemaat GPIB Jurang Mangu, hari ini kita memasuki minggu terakhir dalam rangkaian khotbah tematis kita dengan tema Simon orang Kirene. Lintasan peristiwa yang mengubah hidup. Selamat beribadah dalam minggu pertama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati ibadah kita. Umat Tuhan, tak ada seorang pun yang dapat memastikan perjalanan hidupnya sesuai dengan skenario yang dibuatnya, karena penentunya adalah Allah. Tetapi bukan berarti kita hidup dengan apatis, harus tetap semangat dan penuh pengharapan. Mari angkat suara bagi kemuliaan Tuhan Yesus dengan berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini seturut 1 Samuel 12 ayat 22 mengatakan, sebab Tuhan
tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian nats pembimbing pagi hari ini. Kita pujikan kasih Allah yang besar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam rasa gagal dan kalah, kami tunduk di hadirat-Mu, mengaku bahwa kami ini manusia yang sebenarnya tak layak dikasihi. Semakin peristiwa-peristiwa pahit, menegangkan, mencemaskan, bahkan menakutkan, mengancam jiwa kami, semakin kami merasa bagaikan debu di kami, Tuhan. Betapa tidak berartinya kami, dan betapa kami membutuhkan-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kali melawan kehendak-Mu. Ampuni kami karena kami sering membongkar, merasa diri kami hebat, mampu mengatur dan membatalkan apa yang kami mau. Diri kami adalah Tuhan, dan Engkau berada di belakang kami. Kami kurang waktu untuk bercakap-cakap denganmu. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Hentikanlah, ya Tuhan, virus corona itu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Ketika tangan tak mampu berbuat, maka kami mengulurkannya kepadamu. Raih dan selamatkanlah kami, ya Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli, Allah Sang Juru Selamat. Terima kasih untuk firman-Mu dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kami harus kuat, kami harus tegar,
Kami harus percaya dan kami harus terus membangun harapan-harapan masa depan, karena di sana Tuhan ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan bagian pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, tanpa terasa waktu yang berjalan menggiring kami tiba di minggu mendekati peringatan kematian Yesus Kristus dan perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Kami rindu untuk mendengarkan Engkau kembali menyapa kehidupan kami. Kuasai dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berfirmanlah, karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil menurut Markus pasal 15. Mari kita buka bersama Markus pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Hari ini memang pembacaan kita berbeda dengan pembacaan rutin di dalam Sabda Bina Umat maupun Sabda Gunadarma, karena kita masih berada pada pemberitaan firman Tuhan dengan khotbah tematis, dan ini adalah minggu yang terakhir. Injil menurut Markus pasal 15 ayat 16 sampai 21 yang mengatakan, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Ibu, Bapak, dan Saudara jemaat, apa kabar? Waktu terus berjalan. Sudah berapa minggu kita beribadah dengan suasana yang sangat berbeda seperti ini? Kurang lebih 3 minggu, bukan? Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara rasakan dan alami? Puji Tuhan kalau semua sehat. Itu yang kita minta dari Tuhan. Pagi hari ini, sebagai bagian dari rangkaian khotbah tematis yang mempercakapkan beberapa orang di seputar proses kematian atau penyaliban Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah membahas tentang Pontius Pilatus, dan hari ini kita membahas tentang Simon orang Kirene yang membantu memikul salib Yesus. Tema yang saya berikan dalam khotbah pada pagi hari ini adalah Simon orang Kirene, lintasan peristiwa yang mengubah hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau di minggu lalu kita sudah mengikuti pemberitaan tentang bagaimana akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk menjalani proses penghukuman, dan ketika orang Israel memilih saat itu Barabas untuk dibebaskan, maka proses penghukuman Yesus harus dilakukan sebagaimana tradisi Romawi. Penderitaan Yesus belum selesai, bahkan kali ini makin berat ketika dia kemudian disesah, dia dipukul dengan cambuk berduri, duri besi, bukan duri biasa. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Lalu tiba saatnya Yesus akan dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Nah, dalam proses berjalan itulah kemudian masuk seorang tokoh yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Bahkan namanya hanya disebutkan 1 kali di dalam ayat 21 kalau dalam Injil Markus ini. Karena di Lukas ada, di Yohanes ada, semuanya disebutkan hanya selintas. Kisah tentang Simon orang Kirene. Sebelum kita masuk berbicara tentang Simon, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat terlebih dahulu peta berikut. Kirene itu ada di mana? Kirene adalah sebuah kota di Afrika Utara, jadi jauh sekali dari Yerusalem. Kurang lebih 1.500 km kalau kita mau menghitung jaraknya ya, dari Kirene ke Yerusalem atau dari Yerusalem ke Kirene. Tempatnya itu di Afrika Utara, di daerah Libya sekarang ini. Dan Kirene ini menjadi tempat komunitas orang Yahudi. Pernah ada yang meneliti, kenapa bisa di kota Kirene yang jaraknya 1.500 km dari Yerusalem atau bahkan dari Palestina, bisa ada komunitas orang Yahudi. Maka pada saat itu banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa ketika proses pembuangan orang-orang Yahudi ke daerah Babilonia, maka ada beberapa keluarga yang kemudian melarikan diri. Mereka sampai di Kirene ini dan membangun komunitas di sana. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Kirene ini rajin sekali mengikuti tradisi hari raya di Yerusalem. Jadi peringatan-peringatan besar yang dilakukan di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang ada di Kirene ini rajin ikut. Mereka bisa lewat darat, hanya kalau lewat darat jalan kaki berarti dengan jarak 1.500 km mereka bisa menghabiskan waktu sampai 1 bulan di jalan. Nah, karena kota Kirene ini Bapak Ibu lihat ya, di peta saya kasih bintang merah dan ada tanda panah merah. Kota Kirene ini berada di tepi laut. Sehingga ada kemungkinan kalau mereka mau pergi ke Palestina, Bapak Ibu bisa lihat itu ya, kalau lewat laut lebih cepat kalau naik kapal, karena mereka akan langsung lurus sampai ke Palestina. Nah,
Jarak itu ditempuh bisa seminggu, 2 minggu lah paling lama. Dan itu sebabnya mereka rajin sekali. Ada kegiatan apa di Yerusalem, mereka pergi, atau di Palestina, mereka pergi. Ya, itu posisi dari kota Kirene. Dan kenapa ada komunitas orang Yahudi di kota Kirene ini. Nah, gambar yang berikut menunjukkan tentang Simon. Bapak Ibu lihat, ada saya tunjukkan 2 foto. Yang satu menggambarkan Simon, ya, yang seperti orang Yahudi tampangnya. Yang satu menggambarkan Simon seperti orang Afrika, keriting berkulit hitam. Nah, sebenarnya Simon ini orang apa? Ya, dia Afrika kah atau orang Yahudi? Banyak yang mengatakan bahwa dia orang Yahudi yang memang ada di kota Kirene tersebut. Tetapi data sejarah itu menunjukkan bahwa Simon ini kemungkinan besar bukan orang Yahudi. Karena nanti sebentar saya tunjukkan. Ketika perayaan Pentakosta itu Simon ada di situ dan disebutkan orang Niger. Ya, jadi Niger kata lain negro. Kemungkinan besar dia adalah orang Afrika yang kemudian dibaptiskan untuk menjadi Yahuda, maaf bukan baptis ya, dia kemudian menjalani proses menjadi Yahudi. Ya, gambar berikut, Simon bersama dengan orang Yahudi lainnya datang ke perayaan Paskah di Yerusalem dari Kirene. Kemungkinan mereka naik kapal turun di Yopa. Kalau Yopa sekarang ini kota Tel Aviv yang menjadi ibu kota dari Israel. Ya, turun di Tel Aviv. Nah, dari situ, dari Tel Aviv menuju ke Yerusalem tinggal 60 kilo. Jadi mereka umumnya jalan kaki dari Yopa atau dari Tel Aviv ini ke Yerusalem. Kurang lebih memakan waktu dengan jalanan yang berbukit-bukit dan berbatu besar. Mereka bisa menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari sampai ke Yerusalem. Nah, next. Di gambar berikut ini ditunjukkan tentang si orang Afrika ini yang menolong Tuhan Yesus. Jadi dalam penafsiran sangat mungkin Simon ini orang Afrika yang menjadi Yahudi atau memeluk agama Yahudi, kemudian menggantikan nama Afrikanya menjadi Simon. Ketika Tuhan Yesus jatuh, ya, memikul salib lalu jatuh pada satu kesempatan, kebetulan dia jatuh di depan kerumunan orang di mana Simon ada di tengah-tengahnya. Dan ada penafsir mengatakan bahwa karena Simon ini tampilannya berbeda dari orang Yahudi pada umumnya, sehingga dia ditarik oleh prajurit masuk ke tengah arena untuk memikul salib Yesus. Yesus pada saat itu sudah sangat tidak kuat memikul salibnya. Nah, gambar berikut menunjukkan seperti ini kurang lebih. Sudah jatuh ditimpa lagi oleh salib, sehingga saya beri tanda merah ya, itu gambaran dari posisi si Simon jatuh. Dan pada saat itu refleks Simon seakan-akan, ya, ini digambarkan seperti ingin mengangkat, dan dia kemudian ditarik untuk ikut memikul salib Yesus yang sangat berat itu. Bapak Ibu Saudara lihat penggambaran dari salib Yesus ini, bagian kepalanya itu belum ada. Ya, jadi dia bentuk T. Nah, ini bentuk T ini yang dipikul, nanti bagian atasnya itu dipasang kemudian ketika sudah ada di Golgota. Dan ini berat sekali. Di situ disimbolkan bagaimana tentara-tentara Romawi itu begitu berat mengangkat salib itu. Mereka bertiga. Ya, lalu ada beberapa bagian dari tentara yang juga ikut mengangkat pada bagian kaki. Ini menunjukkan bahwa salib itu sangat berat. Dengan kondisi fisik yang sudah hancur seperti Yesus, tidak tidur bermalam-malam menghadapi pengadilan demi pengadilan, kemudian disiksa, lalu harus memikul salib yang sedemikian berat, Yesus sudah tidak sanggup. Itu sebabnya butuh orang lain untuk membantu. Next, dalam gambar berikut Bapak Ibu lihat, tujuan Simon datang ke Yerusalem itu untuk beribadah. Dia ingin ikut perayaan Paskah pada saat itu. Sehingga ketika tubuhnya dia ditarik untuk ikut memikul salib Yesus, dan tubuhnya kena pada
darah yang sudah kena pada bagian salib tersebut, ya darah Yesus berdarah-darah memikul salib itu sehingga bercak darah ada di banyak bagian salib tersebut. Dan menurut tradisi Yahudi, ketika tubuh Simon kena pada darah yang menempel pada salib, dia menjadi tidak tahir. Dia menjadi tidak layak untuk beribadah, tidak layak datang ke bait Allah, tidak layak mempersembahkan korban untuk Allah. Sehingga pada saat itu, mau tidak mau, Simon akhirnya ikut. Toh dia sudah tidak bisa lagi ke bait Allah. Dia juga tidak bisa memberontak dari tentara-tentara yang saat itu memaksanya untuk memikul salib Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa catatan tentang Simon yang juga kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertama, salib membawa Simon pada Yesus. Simon tinggal jauh sekali di Kirene, di Afrika. Dalam pelayanan penginjilan Yesus berputar di daerah Palestina, Israel Utara, Israel Selatan. Ini daerah pelayanan Yesus. Yesus tidak pernah pergi ke Afrika yang begitu jauh. Simon bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang berita Yesus ini. Dulu tidak ada alat komunikasi secanggih sekarang. Sehingga peristiwa salib ini membawa Simon yang datang murni untuk beribadah sebagai orang Yahudi baru, ya pemeluk agama Yahudi baru. Buat dia datang ke bait Allah, mempersembahkan korban, ikut perayaan Paskah adalah sebuah momentum penting untuknya sebagai orang yang beriman Yahudi. Hanya itu fokusnya, tidak pernah dengar tentang siapa itu Yesus. Dan perjumpaan di salib ini, perjumpaan yang sangat berbeda dengan perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Orang-orang yang belum percaya Yesus bertemu Yesus dan melihat mujizat, bertemu Yesus dan mendengar Yesus berkhotbah, bertemu Yesus dan melihat Yesus bersoal jawab dengan imam-imam besar. Mereka melihat pada saat itu sosok Yesus yang penuh kuasa, yang punya power, yang punya kekuatan. Dan mereka memutuskan ikut Yesus atau mungkin menolak Yesus sebagai bagian keputusan bebas. Tetapi Simon dipaksa untuk membawa atau memikul salib Yesus. Salib membawa Simon pada Yesus. Salib memperjumpakan Simon dengan Yesus. Sebuah momen yang berbeda sekali, momen penderitaan. Di situ dia melihat siapa Yesus itu. Di situ dia memutuskan untuk mau tidak mau memikul salib itu. Karena rasa kasihan yang teramat sangat pada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, salib yang membawa Yesus berjumpa dengan Simon ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebuah peristiwa yang sangat terenyuh bagi Simon secara khusus. Dia datang ke kota Yerusalem ini, datang jauh-jauh dari kota asalnya untuk mempersembahkan korban, mencari favor Tuhan, mencari kemurahan Tuhan. Kelihatannya bukan berkat yang dia dapat, tapi dalam tanda kutip dia ketiban sial. Dia harus menunggu minimal seminggu untuk menjadi tahir lagi. Ya, itu proses dari tradisi Yahudi. Kalau sudah kena darah orang, maka dia harus ditahirkan selama 1 minggu. Tapi apa yang terjadi ini membawa Simon pada sesuatu yang lebih berharga. Salib membawa Simon pada Yesus. Salib membawa Simon pada kehidupan yang lebih dalam lagi. Dan sejak itu Simon tidak pernah lagi mempersembahkan korban, karena Yesus yang merupakan korban, yang adalah domba, anak domba Allah yang sudah menebus dosa manusia, membuat Simon pada saat itu berjumpa dengan sebuah kehidupan baru. Bagaimana dengan saudara? Penderitaankah yang membuat saudara berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya?
Penderitaankah yang membuat saudara melihat siapa Allah itu sesungguhnya? Maka berbahagialah saudara kalau saudara seperti Simon. Dia kemudian memutuskan untuk melakukan apa yang saat itu diperintahkan baginya, memikul salib, dan tidak lagi membawa korban ke bait Allah. Dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Perjumpaan lewat penderitaan itu mempertemukan dia dengan makna hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, apa yang kita lihat dari Simon orang Kirene ini, dalam proses memikul salib Yesus, Simon tidak bisa berjalan seenaknya. Ya, ia harus mengikuti footstep Yesus. Pada saat memikul salib Yesus, dia tidak bisa mengatakan bahwa salib yang begitu berat harus dia pikul. Lalu dia bisa saja mengatakan, udah deh, jangan jalan sebelah situ, sebelah sini saja. Karena saat itu bukan berarti Simon pikul lalu Yesus berdiri di samping Simon dan membiarkan Simon memikul terus. Tidak. Yesus harus tetap ada dalam prosesi tersebut. Dan Simon tidak bisa jauh. Dia harus ikut footstep Yesus, tapak kaki Yesus, membawa dan memikul salib itu sampai pada Golgota. Sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika disuruh oleh tentara memikul salib Yesus, Simon tidak bisa seenaknya berjalan sendiri. Dia harus mengikuti kemana Yesus pergi, bagaimana Yesus keadaannya. Kalau Yesus jatuh, dia harus berhenti sebentar. Ketika Yesus terseok-seok, maka beban salib itu menjadi berat untuknya. Luar biasa. Salib tidak hanya memberikan hidup, tetapi salib itu membawa arti, tujuan hidup bagi Simon, menuntun dia untuk terus menempel pada Yesus. Saudara, ketika kita sedang memikul salib, punya penderitaan dalam hidup ini, punya pergumulan yang berat, saudara tidak kuat, saya tidak kuat, kita sama-sama tidak kuat. Karena saat itu, khususnya bagi Simon, kekuatan itu lebih banyak pada dirinya karena kondisi fisik Yesus. Tetapi selama menempel pada Yesus, sekalipun berat, dan bertanya, mana dia? Kenapa seakan-akan dia tidak membantuku memikul dan membiarkanku memikul sendiri? Saat itu dia tidak jauh. Pada saat salib berat itu kita pikul, tapi kita ikut proses Yesus berjalan, maka kekuatan itu terus disupportkan pada saudara dan saya. Karena yang kita ikut adalah Yesus. Yang ketiga, terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, salib itu terasa sangat berat. Dan rasanya kita pikul sendiri. Tapi Tuhan pada titik-titik tertentu mengizinkan itu terjadi. Bapak, Ibu, lihat gambar yang ada ini. Gambar ini menunjukkan bahwa beban salib itu ada pada diri Simon, bukan pada diri Yesus. Kenapa? Karena saat itu Yesus berada pada the lowest point of his life, titik terendah dari hidupnya secara manusiawi. Dia tidak tidur beberapa malam. Yesus mengalami pengadilan demi pengadilan, dipukul, dicambuk, dipakaikan mahkota duri yang panjangnya itu bisa sama panjang dengan sebuah pulpen yang kita pakai sesehari. Begitu banyak darah yang mengalir dari kepala, dari tangan, dari tubuh Yesus. Yesus tidak sanggup lagi memikul salibnya. Secara fisik kemanusiaan, Yesus sudah sampai pada batas kemampuannya. Dan dengan memikul salib Yesus, Simon melakukan yang tidak mampu Yesus lakukan.
Bukan berarti Simon lebih kuat dari Yesus. Sama sekali tidak. Simon lebih hebat dari Yesus. Bukan seperti itu. Tapi pada titik-titik tertentu ada hal yang Yesus tidak mau lakukan atau tidak akan lakukan. Yesus katakan, ini bagianmu, pikul itu. Ini bagianmu, tanggung itu. Yang dituntut pada saat itu adalah, apakah engkau percaya sumber kekuatan itu datang dari Dia? Ada titik-titik di mana kita merasa Yesus benar-benar meninggalkan kita, tidak melihat pada kita. Yesus memalingkan wajah dari kita, atau bahkan kita merasa Tuhan menjauh dari kita. Allah izinkan itu terjadi. Pada titik ini, pikul salibmu. Yesus tidak membantu kita memikulnya. Benar. Tetapi yang Yesus tuntut adalah kepercayaan sungguh dari kita. Bahwa aku sanggup. Sekalipun Yesus tidak memikul bersamaku, tapi kekuatan Dia support dari dalam. Sehingga aku mampu untuk memikulnya sampai selesai. Ada banyak orang yang bertanya saat ini. Kekasih hati baru lihat masuk ruangan karena sakit COVID-19 ini. Dan kita tidak bisa melihatnya lagi ketika sudah masuk ruang isolasi. Dan ketika kondisinya memburuk, dia kemudian masuk dalam tahapan peregangan nyawa, lalu kemudian meninggal. Bapak, Ibu, Saudara, pukulan itu besar sekali. Dia masih sehat. Saya melihat dia baik-baik saja ketika masuk ruangan isolasi. Memang agak batuk, agak sesak. Tapi dalam hitungan sepersekian hari, dan dia sudah meninggal. Itu memukul sekali dan bertanya, why God? Kenapa ini terjadi? Kenapa bisa begini? Rencana-rencana sudah kita buat ke depan, perkawinan, pembaptisan anak, masuk rumah baru, peresmian perusahaan, masuk pekerjaan baru, mimpi-mimpi itu kita bangun ke depan, lalu tiba-tiba karena virus COVID-19 semua berubah. Sepersekian detik, sepersekian menit, sepersekian jam, sepersekian hari. Siapa yang menduga? Pada titik itu banyak orang bertanya, Tuhan di mana? Mungkin dia katakan, pikul salibmu, aku tidak akan memikulkannya bagimu. Karena saat itu yang dituntut dari saudara dan saya adalah kekuatan ekstra yang terbangun dari dalam karena kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Sudahkah saudara sampai pada titik itu dan berkata bahwa Tuhan, sekalipun aku tidak melihatmu, aku akan pikul. Bukan karena aku kuat, tapi aku tahu ada support spiritual yang Engkau berikan bagiku. Di situ sumber kekuatanku. Dan aku pasti bisa sampai selesai. Jangan cengeng. Jangan mengeluh terus. Jangan terus menerus mengatakan bahwa kenapa begini, kok begitu. Cukup Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita memikul salib itu tanpa Dia. Tapi bukan berarti tidak ada support kekuatan spiritual yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Yang berikut Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat yang keempat, salib merubah total hidup Simon, bahkan seluruh keluarganya. Menurut sejarah, setelah peristiwa yang tidak begitu lama, karena Simon membantu pikul salib, kemungkinan tidak ada data di dalam firman Tuhan tadi, kemungkinan sampai Golgota. Dan ketika sudah sampai di lokasi, Simon taruh salib itu dan Simon harus mundur karena tentara Romawi yang mengambil alih proses selanjutnya bagi Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, awalnya mungkin Simon melakukan tanggung jawab ini dengan berat.
saya mau ibadah kok disuruh pikul salib. Tetapi setelah mengikuti perjalanan itu, melihat penderitaan Yesus, apa yang terjadi? Simon kembali, dan bagian firman Tuhan yang lain mengisahkan banyak hal. Slide berikut menunjukkan Simon Siniger dalam Roma 13 ayat 1 mengatakan, menginjil ke Antioquia, memberitakan firman Tuhan ke Antioquia, di mana itu Asia Kecil. Dia yang tinggal di Afrika sudah mulai menginjil ke Antioquia. Artinya apa? Dia memutuskan tidak meneruskan keyahudiannya, menjadi pengikut Yahudi, tapi dia meninggalkan agamanya dan memutuskan ikut Yesus. Yang berikut, di Markus tadi dalam pembacaan kita diperkenalkan bahwa anak-anak dari Simon, Alexander, dan Rufus. Dalam Roma 16 ayat 13 dikatakan, mereka juga ikut melayani di Roma. Bekerja di Roma untuk melayani anak-anak Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan Paulus sangat dekat dengan keluarga ini. Yang ketiga, Markus, teman Paulus yang menulis Injil Markus. Jadi yang tulis Injil Markus ini bukan murid yang pernah ikut Yesus ya, tapi Markus ini adalah temannya Paulus dalam perjalanan penginjilan Paulus. Ya, dalam salah satu perjalanan penginjilan Paulus, dia kemudian berhenti dan mulai menulis Injil Markus. Injil Markus ini ditujukan bagi orang-orang Kristen di Roma. Karena itu dia menyebutkan nama Alexander dan Rufus. Karena Alexander dan Rufus sudah cukup dikenal oleh umat Kristen di kota Roma. Markus menceritakan tentang Simon, ayah Alexander dan Yusuf. Ini menunjukkan bahwa Simon Siniger, orang negro yang dari Afrika Utara, merubah total hidupnya ketika berjumpa dengan Yesus. Saudara ikut Yesus karena dari kecil sudah dibaptiskan. Tapi pengalaman spiritual dengan Yesus kapan saudara alami itu? Salib mestinya merubah kehidupan saudara dan seluruh keluarga. Salib dalam peristiwa yang sekarang kita hadapi, ini peristiwa salib yang sedang kita jalani. Masa-masa penderitaan Kristus ini betul-betul kita resapi karena peristiwa corona ini dengan banyak bentuk. Terpenjara di rumah, ada yang kemudian mengalami masalah psikologis, ada yang kemudian merasa bahwa badannya sakit karena tidak keluar-keluar rumah, tidak bisa kemana-mana, ada yang kemudian punya pemikiran tentang masalah-masalah ekonomi. Ini salib kita bersama. Proses ini merubah saudara dan saya atau tidak untuk semakin mencintai Yesus dan semakin ingin hidup benar di hadapan Dia, karena sumber kekuatan kita datang hanya dari Dia. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, slide kelima, slide berikut. Apakah saudara adalah peziarah Paskah yang dipaksa memikul salib saat ini? Apakah saudara sama dengan Simon orang Kirene, orang Niger ini, yang datang ke Yerusalem untuk melakukan ziarah Paskah, tetapi dipaksa untuk memikul salib? Apakah saudara dan saya adalah peziarah Paskah? Kita ini sudah mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Kita ini sudah punya panitia, kita ini sudah mengatur segala sesuatu, mimpi-mimpi tentang konsep Paskah yang akan dibuat untuk PA, untuk PT, GP, mungkin jemaat. Buat kita yang Jurang Mangu, ini Paskah pertama. Banyak hal yang ingin kita lakukan bersama sebagai sebuah jemaat baru. Kita adalah peziarah Paskah. Tapi tiba-tiba peristiwa ini seakan-akan memotong dan kita dipaksa memikul salib. Setelah ibadah ini, coba Bapak Ibu merefleksikan perjalanan iman di minggu-minggu ini. Apakah saudara makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh? Apakah saudara semakin mengasihi Tuhan atau tidak?
Apakah waktu bersekutu dengan Tuhan dan keluarga itu makin intens atau sama saja? Bagaimana pengalaman iman saudara? Hari Jumat nanti kita akan merayakan Paskah. Hari Minggu kita akan memperingati Paskah, dan hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan diri kita menuju pada perjamuan kudus agung itu dan bertanya, aku ini pesiara Paskah dan dipaksa untuk memikul salib Yesus saat ini. Ada sebuah lintasan peristiwa yang mengubah segala sesuatu terkait dunia, bangsa ini, dan kehidupan orang Kristen. Apa refleksi iman saudara? Nanti kita bawa dalam perayaan perjamuan kudus. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh hati dan jiwa kita mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat. Benar-benar kita meminta, kita memohon apa yang akan saya doakan ini. Saya berdoa, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat mengamininya. Jangan waktu doa ini dipakai untuk melakukan hal yang lain, tapi benar-benar kita menyatukan hati kita memohon semua ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu dan mengucap syukur dalam segala keterbatasan kami, pemeliharaan dan kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ada di antara kami yang sakit, ada di antara kami yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Tolonglah ya Tuhan, kasihilah ya Tuhan,
agar kemuliaan dan cinta Tuhan itu selalu hidup di dalam kehidupan mereka, dan harapan-harapan itu selalu dibangun. Bapa di sorga, pada siang hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami dalam seluruh upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini, serta upaya penyembuhan bagi mereka yang dirawat. Kami mohon berkati Bapak Presiden dengan semua jajaran mereka. Berkati juga BNPB, berkati rumah sakit yang bekerja saat ini. Berkati semua orang yang turut campur tangan dalam proses penyembuhan ini, para dokter, perawat, tenaga medis lainnya yang menangani pasien, maupun dalam mereka yang berada di pemerintah daerah dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Berat sekali Tuhan, hanya dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya mereka boleh menjalankan tanggung jawab ini. Kami berdoa dan memohon kasih karunia penyertaan Tuhan bagi mereka Tuhan. Tolonglah bangsa kami ini agar keluar dari badai corona ini, badai virus COVID-19 ini. Kami percaya Engkau lebih besar dari semua virus. Engkau Allah penguasa atas jagat raya ini. Kami tahu Tuhan bahwa menghadapi virus ini membuat kami semakin merasa kecil dan bukan siapa-siapa. Tuhan tolong kami. Kami mohonkan kemurahan Tuhan ada bagi kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita dalam minggu berjalan kemarin. Ada banyak sekali air mata mengalir Tuhan di GPIB secara khusus, dan juga air mata yang mengalir di pipi banyak orang. Kami mohon kekuatan dari Tuhan menopang mereka yang sangat berduka atas kehilangan ini dalam waktu seketika. Mereka kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidup mereka. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat dipulihkan kekuatan imannya, agar pengharapan tidak pernah surut untuk memandang pada Kristus. Jangan lagi bertanya mengapa, tapi ajaklah mereka Tuhan untuk memandang hari depan, untuk membangun kehidupan di depan, karena hidup ini harus terus berjalan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam masa isolasi di rumah sakit, maupun mereka yang ada di rumah melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Cuci dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Semua virus hilangkan dari tubuh mereka dalam kemuliaan Kristus. Dengan darah-Mu yang sudah mengalir di kayu salib itu, sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sari yang bergumul di rumah sakit Pelni saat ini. Tuhan tolong agar Ibu Sari boleh sembuh kembali. Kami berdoa dengan segenap hati dan jiwa kami. Sembuhkan kekasih hati kami ini. Berkati dalam nama Yesus agar semangat pulih itu ada pada Ibu Sari. Dan berkati semua anak-anak, cucu kekasih, juga keluarga besar, agar mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tumianto dalam proses penyembuhannya, mual yang masih dirasakan, dan semua rasa yang saat ini betul-betul mengganggu. Tuhan tolong agar Ibu Tumianto dapat sembuh kembali. Dan semua orang yang saat ini terbaring sakit atau sedang dalam proses pemulihan, kami mohon jamahan Tuhan secara khusus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang dengan penuh cinta mendampingi mereka yang sakit. Kuatkan mereka Tuhan, hadir dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat Jurangmangu, GPIB jemaat Jurangmangu, anak-anak yang studi online, karyawan yang bekerja work from home, bekerja dari rumah, ataupun karyawan yang harus bekerja karena mereka adalah petugas-petugas lapangan yang tanpa kehadiran mereka maka ada banyak sekali roda perputaran ekonomi yang mandek. Tuhan sertai mereka, berkati mereka. Mereka yang harus bekerja, kalau tidak bekerja maka perut tidak terisi, keluarga menanti makanan. Kami berdoa memohon pengasihan Tuhan bagi mereka. Gerakkan hati setiap kami untuk mengulurkan cinta bagi mereka. Tolong ya Tuhan Yesus, jamahlah Tuhan Yesus, sehingga semua mereka dapat boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, di sekitar kami, jemaat kami, tapi penduduk dunia. Banyak sekali yang susah. Tolong kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sedang mengupayakan kehidupan yang lebih baik.
Berkati hidup mereka, berkati pelayanan kami di GPIB Jemaat Jurangmangu. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sukacita karena pertambahan usia. Di tengah situasi seperti ini, pertambahan usia adalah anugerah dari Tuhan. Ajarkan kami semua bersama dengan mereka yang berulang tahun bersyukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pelihara hidup mereka selalu ya Tuhan. Dan biarlah mereka semakin berusaha hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam minggu berjalan ini, menyerahkan gereja kami, menyerahkan bangsa ini dalam kuasa Tuhan, menyerahkan dunia ini dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk rencana ibadah Jumat Agung dan juga perayaan Paskah yang akan berjalan dalam minggu berjalan ini. Tuhan memberkati agar semuanya dapat tersusun dengan baik dan terlaksana dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang bersyukur dan memohon. Ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan dalam amplop atau melalui transfer ke rekening bank melalui nomor 1010097256554 atas nama Theodorus Hari Syurman atau Frank Kandau. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan, bait 1, 2, dan 3. Jemaat, mari kita berdoa bersama untuk persembahan yang telah terkumpul. Kita satu dalam doa.
Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang membuat kami dapat memberi bagi karya pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat-Mu. Kuduskan semua yang telah kami berikan ini, dan ajar kami untuk selalu bersyukur bahwa kasih setia-Mu selamanya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri. Renungkan hal berikut. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan belajar dari setiap pengalaman berharga. Tidak ada perjalanan hidup yang berujung pada kesia-siaan, seberat apapun. Pada sebuah titik, kita akan berjumpa pada pemandangan yang indah yang khusus disediakan Tuhan bagi kita. Tetap semangat menjalani hidup. Kita tidak pernah tahu sampai kapan penderitaan atau masalah ini terjadi di tengah bangsa kita. Sampai kapan gereja akan beribadah dengan cara seperti ini. Tetapi semua itu tidak melunturkan semangat kita. Karena semangat kita bergantung dari hadirnya Allah di dalam kita. Jalani hidup, nikmati semua pengalaman berharga. Kalau berjumpa, kita akan saling berbagi cerita. Mari kita pujikan bersama, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Umat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.